Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Waliullah Banjar yang jadi juru tulis kitab fenomenal I'anatul Talibin. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Di kalangan santri Indonesia, kitab I'anatul Talibin sangat dikenal. Namun siapa sangka penulisnya ternyata seorang syekh keturunan orang Banjar. Syekh keturunan Banjar tersebut bernama Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah tahun 1285 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1868 Miladiah ataupun Masehi, dan tumbuh di dalam keluarga saleh dan salihah. Ayah beliau, Syekh Abdullah bin Mahmud Al-Banjari, merupakan ulama karismatik di Makkah Al-Mukarramah. Beliau dijuluki dengan julukan Syekh Abdullah Wujud dikarenakan apabila berzikir, tubuhnya tidak lagi nampak terlihat, melainkan hanya pakaian dan sorbannya saja. Di dalam keluarga beliau yang saleh dan menjunjung tinggi ilmu agama, itulah Syekh Ali tumbuh besar, hingga ia mewarisi kecintaan pada ilmu agama sebagaimana ayah, kakek, dan datuknya yang lebih dulu menjadi ulama besar di zaman mereka. Syekh Ali tak mau menjadi pemutus nasab emas kemuliaan para leluhurnya. Ia pun dengan gigihnya menimba ilmu kepada banyak ulama, diantaranya kepada Syekh Said Abu Bakar bin Muhammad Syatta, Syekh Said Yamani, Syekh Yusuf Al-Khayyat, Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan As-Sagaf, Mufti Abid bin Husain bin Ibrahim Al-Makki, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Umar bin Salim Al-Attas, Syekh Mahfud Termas, Syekh Ahmad Fatani, Syekh Zainuddin As-Sumbawi, dan lainnya. Dalam ilmu nahwu, saraf, dan fikih, Syekh Ali belajar kepada Syekh Abu Bakar Syatta, Syekh Said Yamani, dan Syekh Mahfud Termas. Dalam bidang hadis ia berguru kepada Syekh Said Yamani, Said Husain bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan As-Sagaf, Mufti Abid bin Husain bin Ibrahim Al-Makki. Adapun dalam ilmu falak, Syekh Ali belajar kepada Syekh Yusuf Al-Khayyat, tafsir kepada Said Abu Bakar Syatta, dan mengambil ijazah Tariqah Samaniyah kepada Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Beliau menjadi juru tulis sang guru. Guru dari Syekh Ali, Said Abu Bakar Muhammad Syatta, adalah salah satu ulama besar bermazhab Syafi'i yang hidup pada akhir abad ke-13 Hijriah dan pemulaan abad ke-14 Hijriah kala itu. Said Abu Bakar Syatta mengajar kitab Syarah Fathul Mu'in karya Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari di Masjidil Haram. Selama mengajar kitab Fathul Mu'in, Said Abu Bakar Syatta menulis catatan-catatan sebagai penjelasan dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in. Catatan-catatan inilah yang kemudian diminta untuk dikumpulkan oleh para sahabatnya guna dijadikan sebuah kitab untuk memahami kitab Fathul Mu'in. Saat itu, Syekh Ali menjadi perhatian di antara sekian banyak murid yang mengaji kepada Said Abu Bakar Syatta. Kecekapannya dalam bidang ilmu fikih membuat Said Abu Bakar menunjuk Syekh Ali sebagai katib ataupun juru tulis kepercayaannya ketika mengarang kitab. Salah satu kitab yang diketahui merupakan hasil tulis dari Syekh Ali adalah kitab I'anatul Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in karya Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari. Kitab asli tulisan tangannya tersebut ada di Sumatera, kata Ustadz Muhammad bin Husin bin Ali Al-Banjari. Kitab ini merupakan tulisan bermodel hasyiah, yaitu berbentuk perluasan penjelasan dari tulisan terdahulu yang lebih ringkas.
Kitab I'anatul Talibin ini selesai ditulis pada hari Rabu Ba'da Asar 27 Jumadil As-Tsani tahun 1298 Hijriah. Kitab I'anatul Talibin memiliki kelebihan sebagai fikih mutakhirin yang lebih aktual dan konseptual karena memuat ragam pendapat yang diusung ulama mutakhirin, utamanya Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan banyak lainnya yang tentunya lebih mampu mengakomodir kebutuhan penelaah akan rujukan yang variatif dan efektif. Rujukan penyusunan kitab ini adalah kitab-kitab fikih Syafi'i mutakhirin, yaitu Tuhfah Al-Muhtaj, Fathul Jawad, Syarah Irsyad, An-Nihayah, Syarah Raud, Syarah Al-Manhaj, Hawashi Ibnul Qasim, Hawashi Syekh Ali Shibran Al-Malusi, Hawashi Al-Bujairimi, dan lainnya. Dalam bidang tasawuf, Syekh Ali Al-Banjari diketahui pernah mengambil ijazah Tariqah Samaniyah kepada Syekh Zainuddin As-Sumbawi hingga menjadi mursyid dalam tariqah tersebut. Hal ini diketahui dengan adanya catatan silsilah masyaikh keguruan pada Tariqah Samaniyah yang terdapat namanya di dalamnya. Tariqah Samaniyah adalah tariqah yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani. Di antara murid Syekh Muhammad Samman adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ialah yang membawa tariqah ini ke tanah Banjar dan mengijazahkan kepada keluarga dan pengikutnya. Dari keluarga dan pengikutnya inilah kemudian tariqah tersebut terjaga hingga sekarang. Mursyid tariqah Samaniyah yang masyhur dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di antara mata rantai sanad keguruan Syekh Muhammad Zaini dalam bidang tariqah Samaniyah ini terdapat nama Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Berikut perincian sanad keguruan dari Syekh Samman hingga Syekh Muhammad Zaini. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Syihabuddin Al-Banjari, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Syekh Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan Al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mengajar di Masjidil Haram. Setelah dinilai guru-gurunya mumpuni dalam bidang keilmuan, Syekh Ali pun diizinkan mengajar di Masjidil Haram dalam mata pelajaran nahwu, saraf, dan fikih mazhab Syafi'i. Sejak saat itu pula, rumahnya di daerah Syamiyah, Jabal Hindi, menjadi tempat tujuan para pembina ilmu, terlebih ketika umat Islam seluruh dunia berdatangan untuk menunaikan ibadah haji. Momentum ibadah haji ini biasanya dimanfaatkan para muslimin untuk menimba ilmu dari ulama-ulama besar di tanah haram. Tak terkecuali dengan Syekh Ali. Dari sekian banyak murid Syekh Ali Al-Banjari yang datang dari tanah Banjar dan kemudian menjadi ulama besar, di antaranya Kiai Haji Zainal Ilmi dalam Pagar, Syekh Sya'rani bin Haji Arif, Kampung Melayu, Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan, Bangil, Surabaya, Syekh Seman bin Haji Mulia, Keraton, Syekh Hashim Mukhtar, Syekh Nasrun Tahir, Syekh Nawawi Marfu', Syekh Abdul Karim bin Muhammad Amin Al-Banjari, wafat di Mekah. Setelah sekian lama tanah haram hidup tenang, dan Syekh Ali tenang menjalani rutinitas sebagai pengajar di Masjidil Haram, Saudi Arabia dilanda perpecahan. Perang antara kubu Syarif Hussein Turki Utsmani dengan kubu Muhammad Saud bin Abdul Aziz. Peperangan tersebut tidak hanya berkisar perebutan daerah, tapi juga keyakinan dalam beragama. Kubu Muhammad Saud yang membawa keyakinan Wahabi kemudian membuat onar di tanah haram. Para ulama Ahlussunnah di zaman itu dipanggil tak terkecuali dengan Syekh Ali. Sempat terjadi perdebatan sengit antara Syekh Ali dengan ulama Wahabi tentang firman Allah Ta'ala, Yadullah fauqa aidihim. Ulama Wahabi berpandangan lafaz yad di sana adalah tangan, dan Syekh Ali dengan tegas tidak menerima pandangan Mujassimah, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ia cenderung dengan pendapat tafsir tentang ayat tersebut yang menyatakan, bermula kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu.
Lafadz yad dimaknai kudrat. Dalam debat tersebut, ia menang telak atas ulama Wahabi, sehingga Syekh Ali yang tadinya akan dipancung urung dilaksanakan. Dalam masa peperangan itulah Syekh Ali Al-Banjari menitipkan anaknya Husin Ali kepada Syekh Kashful Anwar Al-Banjari untuk dibawa ke tanah Banjar. Syekh Kashful Anwar adalah sahabat Syekh Ali ketika mengaji kepada Said Abu Bakar Shatta, yang juga keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sejak perpecahan itulah Syekh Ali Al-Banjari tidak lagi mengajar di Masjidil Haram. Namun, beliau masih menerima orang-orang yang datang menemuinya, baik yang menimba ilmu atau yang hanya meminta doa. Karena nama Syekh Ali tidak hanya besar disebabkan kedalaman ilmunya, tapi juga kemustajaban doanya. Sehingga banyak orang yang datang menemuinya hanya untuk didoakan Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Wafat di Mekah Al-Mukarramah, Kamis malam Jumat, 12 Zulhijjah 1307 Hijriah, dimakamkan di Ma'la, Mekah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.